Halo, selamat jumpa kembali sobat-sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat kreatif untuk membuat sebuah kartu stok yang akan berguna sekali jika Anda bekerja di sebuah apotek. Saya memiliki 3 file. Nah, inilah stock summary. Stock summary akan berisi mengenai produk-produk yang ada di apotek yang terdapat dalam kartu stok. Dan kemudian dalam stock summary ini akan terinformasikan sisa stok yang masih ada di dalam apotek dan juga stok yang sudah expire. Jadi ini juga bisa terlihat ya, untuk Captrofil stok yang sudah expire, PD-nya sudah sudah lewat, itu sebanyak 5 buah tablet dan juga Candestan Dexa sebanyak 5 buah tablet. Nah, data summary ini dihasilkan dari file file ini ya. Jadi setiap eh, obat akan memiliki satu file. Ini adalah file Captofil 25 MG tab dan ini adalah data kartu stoknya. Kemudian juga saya memiliki file untuk obat Candestran Dexa 8 megatab. Nah, ini adalah kartu stok untuk Candestran Dexa 8 megatab. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya bahwa ini terdapat sisa stok 5 dan expired stok 5. Nah, ini cocok ya dengan stok summary ya. Candestran Dexa 8 mega tablet, stok 5, expired 5. Demikian juga dengan file Captrofil. Ya, ini sisa stok 10, stok expired 5. Ini cocok ya dengan summary. Stoknya 10, expirednya 5. Nah, bagaimana kalau datanya kita rubah pada salah satu kartu stok ya? Katakanlah saya memiliki transaksi di 12 Februari, Februari 2015. Ini keluar barang adalah 2. Kalau keluar barang 2, harusnya yang berubah adalah sisa stok dan mungkin juga stok expire ya. Tapi kita coba ya. Ini 2. Oke. Nah, ini berubah. Ini katakanlah saya mengambil untuk batch yang sudah expire ya. Saya copy. Oke. Nah, harusnya expirednya sama ya. Saya copy. Nah, ini menjadi valid ya. Jadi sisa stoknya tinggal 8. Ya, 8 sisa stoknya. Dan karena yang expire sudah terjual, maka sisa stok expire 3. Sisa stok 8, sisa stok expire 3 untuk Captrofil. Kita lihat untuk summary-nya ya. Nah, ini udah terupdate ya. Captrofil, sisa stok 8, sisa stok expire 3. Nah, canggih bukan? Jadi, jika Anda pegawai apotek, Anda dapat merubah histori stok keluar masuk dengan kartu stok ini dan akan terupdate di stok summary. Nah, saya akan mendemokan bagaimana jika kita menambah produk baru ya. Nah, kita produk baru ya tambah ya. Nah, kita menambahnya dengan cara seperti apa? Saya tunjukkan direktori saya. Jadi di direktori saya memiliki 3 buah file Excel yang tadi saya buka ya, yaitu stock summary Excel, juga Candestan Dexa Excel, dan juga Captrofil Excel. Nah, bagaimana jika kita memiliki produk baru? Nah, untuk produk baru saya menyediakan sebuah file dengan nama kartu stok kosong. Ya, nah, ini saya copy. Saya ceritanya akan menambah sebuah produk baru. Saya paste, lalu saya ganti nama ya dengan klik rename. Tadi adalah Almodipin 10 mg tab. Katakanlah saya buat kode barangnya ada ALDPN ya. Oke. Ini saya sudah copy dari kartu stok kosong, kemudian saya rename menjadi Almodipin 10 mg tab ALDPN. Nah, sekarang kita buka file ini ya. Double klik. Oke, ini adalah file Almodipin 10 mg tab dalam keadaan kosong ya. Karena tadi saya mengcopy dari file kartu stok kosong. Nah, sekarang daerah yang berarsir hijau ini adalah daerah yang bisa kita
input datanya. Sedangkan yang berwarna pink ini kita tidak boleh ganggu ya. Oke, saya akan ketik namanya almodipin 10 mg tab. Oke, kemudian kodenya adalah ALDPN. Oke, satuannya apa? Satuannya adalah tablet. Oke, nah karena ini belum terisi transaksi sama sekali, maka stok adalah 0, stok expire juga 0. Nah, kita coba isi ya. Kita coba isi, katakanlah di 1 Januari 2015 masuk sebanyak 5. Nah, ini terupdate otomatis ya. Stoknya 5, stok expire 5. Nah, ini berbeda dengan file yang terlebih dahulu saya tunjukkan. Pada file ini terdapat rumus-rumus yang sudah saya siapkan ya. Ini adalah rumus untuk selisihnya, kelihatan ya, B12 dikurang C12, lalu rumus untuk expire-nya. Nah, ini akan saya jelaskan pada saat kita memulai membuat kartu stok kosong dari nol ya. Nanti saya jelaskan belakangan. Ini juga ada rumus-rumus ya di bawah ya untuk membantu Excel kita. Nah, ini katakanlah kita lanjutkan pengisiannya di daerah hijau. Batch number-nya katakanlah ALH001 dengan expire date, katakanlah kita memiliki produk yang sudah expire 1 Mei 2021. Nah, ini sudah expire karena sekarang Juli 2021 ya. Kalau saya enter, nah ini adalah expire. Oke. Nah, bagaimana kalau saya mengentrikan lagi untuk katakanlah ada penjualan ya di tanggal 3 Januari 2015 itu ada penjualan atau pengeluaran sebesar 2. Nah, batch-nya sama karena kita harus mengetik batch-nya sama ya, karena barang yang baru masuk yang stok yang tersedia hanya untuk batch ALH001. Expiry date-nya sama. Nah, ini tadi saya lupa jelaskan, untuk nomor ref ini bisa diisi nomor referensi ya. Katakanlah untuk masuk ya, katakanlah nomor referensinya adalah dari PO. Oke, sedangkan untuk keluar mungkin adalah data dari kasir, katakanlah CH, nomornya berapa. Nah, ini untuk selisih adalah dibentuk dari masuk dikurang keluar, masukkan 5. Sama ya, untuk yang -2 juga adalah masuk dikurang keluar jadinya -2. Gitu ya. Nah, ini expire, stok expire akan terhitung jika tanggal ini lebih kecil atau sama dengan dari tanggal sekarang. Jadi kalau tidak expire, dia tidak akan keluar angkanya. Saya kasih contoh ya, untuk data yang tidak expire. Katakanlah saya beli barang di 1 Februari 2021. Kemudian masuknya 10. Batch number-nya baru ya, batch number-nya ALH004 katakanlah ya. Kemudian expire-nya kebetulan masih belum expire, yaitu 1 Februari 2022. Nah, ini belum expire ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Untuk selisih adalah dari masuk dikurang keluar menghasilkan 10. Expire-nya karena mendeteksi bahwa ini tanggal belum melewati kadaluarsa, maka ini jadinya 0. Jadi tidak akan mengikuti angka 10 tapi 0. Jadi melaporkan bahwa stok expire pada baris ini adalah 0. Oke. Nah, saya isikan lagi nomor referensi PO-nya. Nah, seperti ini ya. Kita sudah punya kartu stok untuk produk baru atau obat baru Almodipin 10 mg tab. Nah, ini kita simpan ya. Katakanlah kita simpan ya. Oke, kita simpan. Dan bagaimana dengan summary-nya? Nah, summary ini belum ada Almodipin-nya. Nah, bagaimana kita melink data ini dengan kartu stok yang barusan kita buat? Nah, caranya adalah kita harus perhatikan bahwa file untuk stok summary ini dalam keadaan terbuka dan juga kartu stok yang baru dalam keadaan terbuka juga ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari stok summary. Nah, ini cukup di kolom kode kita klik sama dengan, lalu kita cari file Almodipin ya. Kita buka Almodipin-nya, kita cari, kemudian kita arahkan ke B3 dari kodenya ya, ALDPN. Nah, ini kita arahkan ke sini, lalu kita enter aja. Nah, ini otomatis ke copy. Bagaimana dengan produknya?
sama dengan bagaimana dengan nama produknya, kita klik sama dengan saja. Kemudian kita cari lagi file dalam keadaan terbuka, yaitu kartu stok dari Almodipin untuk nama produknya B2. Nah, ini kita enter. Nah, ini sama tercopy juga. Satuannya juga sama dengan saja. Buka filenya, lalu arahkan ke E3, yaitu isian dari tablet, enter. Nah, ini juga tablet. Stoknya, sisa stok bagaimana, kita sama dengankan saja. Kemudian buka file kartu stok dari Almodipin, lalu arahkan ke B4, yaitu sisa stok, enter. Nah, ini 13. Ini juga sama dengan arahkan ke file ini, kemudian arahkan ke P4 atau stock expire, enter. Oke. Nah, ini datanya kita sudah menambah kode produk baru pada stock summary. Nah, ini kita lihat ya. Almodipin sisa stok ada 13, stok dalam keadaan expire adalah 3. Nah, ini kita coba main-mainkan kembali untuk kartu stoknya ya. Ini sama ya, 13 stoknya dan stok expire 3. Coba saya tambah lagi transaksi ya. Saya ingin menghabiskan stok expire-nya. Katakanlah di 2 Februari 2021 ada barang keluar 3. Ya, batch number-nya untuk yang batch number expire adalah ALH01. Ya, saya copy saja dengan mudah. Kemudian juga expire date-nya harusnya sama ya. Nah, ini saya copy juga. Oke. Nah, ini maaf. Katakan referensinya adalah nomor kasir, transaksi kasir. Nah, ini ya. Nah, pada saat saya entry, ini otomatis stok expire menjadi 0. Karena saya menggunakan batch number yang expire untuk dijual sebanyak 3 ya. Jadi, kondisi saat ini adalah sisa stok 10, stok expire 0 untuk Almodipin. Nah, kita coba cek untuk stok summary-nya ya. Oke, sama ya. Jadi, untuk Almodipin, stok 10, stok expire 0. Nah, ini stok summary ini akan sangat berguna sekali untuk pemilik apotik maupun pegawai apotik untuk dapat monitor stok yang ada di apotik, baik sisa stok maupun stok expire-nya. Nah, oke, sudah jelas ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat kartu stok ini dalam keadaan kosong. Nah, ini ya, atau kartu stok kosong ini ya. Nah, kita akan mulai dari nol. Oke, saya akan buat file baru ya. File, new. Ya, saya pilih new aja. Oke, nah ini saya coba besarkan dikit ya biar teman-teman bisa lihat. Oke, nah harap perhatikan bahwa saya akan membuat sebuah file kartu stok kosong ya. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman coba perhatikan. Oke, yang pertama-tama adalah saya akan membuat judul kartu stok. Oke, kemudian saya akan membuat produk. Oke, kemudian kodenya. Oke, kemudian sisa stok. Oke, kemudian kita buat adalah tanggal untuk tabelnya, tanggal, kemudian masuk, keluar. Oke, batch number, expire date. Oke, expire date. Kemudian nomor referensi ya. Oke, ini sudah kita buat, kita ratakan agar lebar kolom sesuai. Oke, nah kemudian kita di sampingnya adalah kita buat satuan ya di sini ya, satuan. Oke, dan stock expire. Oke, nah ini kemudian kita berikan warna dahulu ya supaya menandakan, katakanlah di sini adalah hijau. Oke, ini boleh dirubah, kode boleh dirubah hijau, satuan boleh dirubah hijau, sisa stok adalah rumus, dia harusnya tidak berwarna hijau. Oke, pink. Oke, nah ini untuk header dari table kita berikan kotak. Oke, nah kemudian kita akan
berikan rumus. Ya, rumus ya. Jadi ini saya coba sesuaikan lagi untuk lebar-lebar kolomnya. Masuk. Batch number, expired date, number ref. Oke, katakanlah ini adalah area datanya ya. Jadi saya berikan kotak juga, kemudian warna hijau agar kita tahu bahwa data ini boleh diisi ya. Oke. Kemudian kita berikan rumusnya selisih dan juga stock expired. Ya, untuk selisih rumusnya adalah sama dengan pindahkan ke kiri ke masuk ya. Lalu dikurangi kiri keluar. Oke. Nah, karena belum ada datanya pasti nilainya 0 ya. Kita copy ke bawah ya. Kita sorot ke bawah lalu Ctrl D. Oke. Nah, bagaimana dengan expire? Nah, expire rumusnya kita menggunakan rumus if ya. Sama dengan, perhatikan baik-baik, if. Jadi if jika data expire date lebih kecil atau sama dengan now adalah hari ini. Now adalah hari ini. Oke. Maka kita akan mengcopy nilai dari ya, kita berikan titik koma ya setelah kondisi ya. Jadi kondisi bahwa expired date E6 lebih kecil daripada atau sama dengan now adalah hari ini, titik koma, maka jika nilainya benar, maka kita akan mengcopy nilai dari selisih. Jika nilainya tidak benar atau expired date masih panjang atau tidak di bawah hari ini, maka isi dengan 0. Lalu kasih kurung tutup ya. Jadi saya ulangi, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka E6 adalah data expired date lebih kecil atau sama dengan now dengan kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma, G6 adalah nilai dari selisih jika benar, maka jika salah titik koma 0. Oke, kita enter, lalu kita copy ke bawah. Oke, nah ini udah siap. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi adalah kita tambahkan ya sebuah tanda petik, lalu ini 2 kali, lalu kasih peringatan, baris ini jangan dihapus jika menambah data, lakukan insert di atas baris ini. Oke. Jadi ini yang sangat penting untuk tidak dihapus ya. Jadi kalau teman-teman mau tambah data, katakanlah ini sudah tidak muat, caranya adalah dengan menginsert. Ya, menginsert, dan ini mohon sisakan mungkin 1 baris ya. Jadi teman-teman insertnya pada baris ini 1 baris sebelum baris ini ya. Katakanlah kita menginsert 3 buah row, nggak apa-apa. Insert 3 buah row lalu klik insert. Oke, data ke insert. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman juga harus jangan lupa mengcopy rumus ini ya. Jadi kita copy saja dari sini lalu ke bawah. Ya gitu ya kalau mau menambah row ya. Oke. Saya hapus lagi saja supaya bisa terlihat secara penuh ya. Oke, nah kemudian kita lakukan apa? Kita sum. Kita totalkan untuk kolom masuk ya. Sum. Oke, lalu tarik bawa ke atas, tekan shift sampai sini, kurung tutup. Oke. Ini copy saja ya. Atau ingin melihat caranya lagi ya? Oke, caranya adalah sama dengan sum kurung buka, bawa ke atas, tekan shift, jangan dilepas, lalu ke bawah, lalu tutup dengan kurung tutup ya, enter. Nah ini ya, nah, ini sebenarnya untuk yang lainnya bisa copy ya, saya akan copy untuk kolom expire. Nah oke. Nah ini kartu stoknya sudah jadi, kartu stok kosong, bisa kita gunakan. Kita akan coba ya, langsung kita coba ya. Nah ini sebelumnya kita save dulu ya. Produknya adalah Bisoprolol. Oke,
Kita save as ke kartu stok. Kita langsung coba template kita ya. ISO prolol 10 mg tab. Oke. Nah, ini kita stok kosong kita langsung kita gunakan. Tapi kalau Anda buat baru, tentunya Anda simpan dulu dengan nama kartu stok kosong. Lalu jika Anda ingin gunakan untuk produk baru, maka kartu stok kosong, file kartu stok kosong itu Anda copy, Anda rename dengan nama produk, baru Anda gunakan ya. Nah, kalau saya kan, karena saya udah punya stok kosongnya, yang ini langsung saya gunakan aja ya. Oke. Oke, ISO prolol 10 mg tab. Oke, ada satu hal yang saya lupa tadi, yaitu untuk nama file saya lupa menambahkan kodenya. Oke, ini nggak apa-apa ya, ini sebuah kesalahan yang teman-teman nanti harap untuk nama filenya tambahkan kode produk, atau terserah Anda, yang penting penamaan file untuk kartu stok Anda adalah teratur ya. Oke, nah ini juga saya lupa, saya tengahkan dulu ya, mungkin ini juga suatu hal yang mudah bagi teman-teman yang sudah pernah belajar Excel. Kita merge and center, kemudian juga kita besarkan. Oke, nah kita lanjutkan dengan pengisian ya. Pengisian adalah di daerah hijau. Oh iya, saya juga lupa. Oke, sorry sekali lagi, saya lupa untuk memformulakan sisa stok ya. Sisa stok saya sama dengarkan dulu. Ini adalah masuk dikurang keluar, total masuk dikurang keluar. Jadi saya merefernya adalah ke bawah. Ini dikurangi ini. Oke, enter. Ini adalah sisa stok. Lalu stok expire sama dengan ini ya, expire yang sudah kita jumlahkan. Enter. Oke. Oke, ini kodenya adalah, kita lanjutkan BSPLL katakanlah. Oke ya. Kemudian satuannya apa? Tablet. Oke. Ini nggak boleh kita sentuh ya, karena ini warnanya adalah pink. Ini pun ya, kita berikan warna pink juga supaya tidak disentuh. Oke, ini juga boleh pink. Oke ya. Nah, kalau Anda ingin terlihat rapi, bisa saja ini Anda sembunyikan ya. Hide. Bisa Anda sembunyikan, ini juga bisa Anda sembunyikan. Oke. Juga hide. Asalkan Anda jangan lupa, Anda tidak boleh menghapus atau menyisipkan di daerah sini ya. Ini ada baris tersembunyi ya, 13, 14, 15 tersembunyi, dan kemudian 16. Kalau ada data baru, Anda insert dari sini. Ya. Insert dari sini ya. Katakanlah tambah baru ya. Oke. Tapi dengan cara kita hide, kita bisa terlupa bahwa kita harus mengcopy rumus di antara F dan I yang kita sembunyikan. Jadi kita coba unhide lagi. Nah ini ya. Jadi ada data tersembunyi yang kita belum copy. Nah ini dapat merusak total yang ada di sini. Ya. Jadi keuntungan di hide lebih rapi, tapi kerugiannya mungkin kita dapat lupa. Ya, dapat lupa mengenai rumus-rumusnya atau ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi sebaiknya bagi saya sih mendingan dibuka saja ya, di unhide saja ya, biar kelihatan ya. Jadi rule-rule ini tidak akan dilanggar. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba saya manfaatkan kartu stok yang baru saya buat. Oke. Saya katakanlah tanggal 1 Januari 2015 ada stok masuk sebanyak 20. Base number-nya katakanlah BIS 001. Expiry date-nya sudah lewat 1 Januari 2020 katakanlah. Oke, nomor referensinya PO nomor gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi stok, katakanlah ini belum kejual tapi udah nama-nama stok ya. Oke, Februari 2015 juga sebanyak 20 juga. Base number-nya berbeda, BIS 003. Expiry date-nya ternyata masih lama ya, 1 Januari 2025 katakanlah. Harusnya dia tidak expire. Nah ini jadi dia tidak expire ya. Nah ini PO-nya katakanlah. Oke, ini adalah kartu stok kita yang sudah otomatis untuk rumus-rumusnya. Ini juga tablet, stok ada 40, stok expire 20. Nah kembali kita sematkan ke dalam file summary. Oke, kita
Kita buka aja file summary-nya. Nah, untuk stock summary ini buatnya mudah ya. Jadi untuk dari sini ke atas ini cukup gampang. Jadi hanya sekedar membuat judul table, kemudian judul header table, cukup itu aja. Nah, yang isinya baru kita link ya. Nah, contoh ya. Untuk yang terakhir kita ketik baris 4, lalu ini sama dengan ya, sama dengan, lalu buka file yang baru tadi ya, bisoprolol. Nah, ini file kartu stok bisoprolol, kita arahkan ke kode, enter, sudah ada. Oke, juga sama dengan untuk namanya, buka file bisoprolol, arahkan ke namanya, enter, sudah ada. Lalu ini juga sama, satuan, sama dengan saja, arahkan ke file bisoprolol, ke arah tablet, enter, sudah ada. Stoknya, sisa stok juga sama dengan, larikan ke file bisoprolol, kartu stok bisoprolol, arahkan ke sisa stok, enter, sudah ada. Stok expire, harusnya 20 ya. Oke. Nah, ini arahkan ke stok expire, enter, sudah ada. Nah, ini demikian teman-teman. Pada saat file stock summary ditutup ya, dan kita mengupdate satu file stok kartu stok saja, nah maka pada saat stock summary itu dibuka kembali, dia akan tetap terupdate. Jadi tidak pada saat kita sedang membuka sebuah kartu stok, file kartu stok, dan kita mengupdate data di dalamnya, tidak perlu harus juga membuka file stock summary. Jadi nggak apa-apa, ditutup aja. Tapi pada saat Anda ingin melihat isi stock summary, Anda buka filenya dan otomatis data di dalamnya akan juga terupdate. Oke, baik teman-teman. Kita mempunyai solusi untuk kartu stok ini lagi, yaitu bagaimana agar user yang akan menggunakan file yang sudah kita buat hanya akan dapat melakukan pengeditan hanya di daerah yang diarsir hijau saja. Nah, ini saya akan coba jelaskan. Jadi sebenarnya daerah sheet kita ini sebenarnya bisa diproteksi ya, agar tidak bisa sembarangan di entry. Nah, kemudian kita bisa menentukan daerah mana-mana saja yang bisa di entry. Nah, kita mulai ya. Caranya adalah dengan daerah hijau adalah daerah yang bisa di entry. Jadi kita sorot saja daerah hijau, kemudian klik kanan, kita pilih format cell. Ya, ini ada pilihan tab number, alignment, font, border, fill, dan protection. Kita pilih protection. Nah, ini defaultnya adalah lock. Jadi kita unlock aja dengan cara uncentang lock. Oke. Dan ini juga klik kanan, daerah hijau itu, kemudian format cell, lalu lock kita uncentang. Ini juga sama, format cell, lock kita uncentang. Dan ini juga daerah hijau ini, format cell, lock kita uncentang. Oke. Nah, sebelum kita betul-betul memproteksi, sebaiknya kita tambahkan dulu baris yang ada, sehingga kita tidak berulang-ulang diminta oleh user untuk menambahkan baris ini, karena sudah kita batasi dengan proteksi. Ya, jadi kita berikan secukupnya, kita tambahkan dulu ya sebelum kita lakukan proteksinya. Nah, ini, oke. Ini sudah saya tambahkan dengan baris yang kira-kira cukup untuk user, sehingga tidak akan meminta berulang-ulang kepada saya untuk melakukan buka proteksi dan menambahkan baris di sini. Nah, kemudian yang kita ingat adalah kita harus juga menambahkan ini ya. Jadi rumus ini kan kosong kalau kita insert, jadi kita harus copy ke bawah. Nah, kita copy ke bawah dulu ya. Kita siapkan dulu sheet kita sebelum benar-benar diproteksi. Oke. Nah, ini sudah siap. Kemudian juga kita siapkan bahwa ini sebaiknya disembunyikan ya, agar lebih rapi. Kita hide. Oke. Dan ini juga bagian bawah kita hide. Ini tidak perlu lagi kita munculkan karena kita bisa memproteksi sheet kita. Jadi kita hide. Oke. Nah, ini kita siap untuk memproteksi sheet kita. Oke, dengan cara seperti apa? Dengan cara klik kanan dari nama sheet-nya, kemudian kita pilih protect sheet. Ya, kita protect sheet ini dibiarkan saja defaultnya terlebih dahulu. Kemudian kita isi password yang kita inginkan. Oke. Oke. Dia akan menanya untuk mengkonfirmasi password tadi, jadi diminta 2 kali, ketikkan password yang sama dan oke. Oke ya, ini udah siap. Kita buktikan. Bagaimana kalau saya ketik daerah sini? Dia akan menolak. Tidak boleh. Ini bagaimana? Kalau saya entry?
dia juga menolak. Jadi rumus kita terproteksi, tidak akan bisa dirubah-rubah oleh user. Nah, bagaimana dengan ini? Katakanlah ini saya mau ganti jadi buah. Bisa ya, karena ini proteksinya sudah di-uncentang. Ini juga sama, data ini bisa kita entry ya. Katakanlah saya ingin mengentry penjualan 4 Februari 2015 untuk keluar barang sebanyak 10, dan juga batch number-nya saya pilih yang paling atas, saya copy ke bawah, enter. Ya, nah ini juga ini sudah berubah ya, sisanya menjadi 30 ya, dan expire-nya menjadi 10 ya, karena saya tadi mengambil batch yang sudah expire. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya kali ini. Kita sudah berhasil membuat kartu stok dan juga summary stoknya. Jika teman-teman merasa bahwa video ini berguna bagi Anda, maka silakan untuk tekan tombol like. Dan jika Anda ingin agar Anda akan mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari saya, maka tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, demikian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.